selamat datang. Di depan saya ada OnePlus Pad Go 2, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan serta mengatur mode jangan ganggu. Jadi mari kita mulai dengan mengusap layar ke bawah dari bagian atas atau kanan atas layar kita di sini, seperti ini, dan ini akan menampilkan tombol-tombol pintasan kita. Salah satu dari tombol tersebut seharusnya adalah mode jangan ganggu yang terlihat di bagian awal. Namun jika Anda tidak melihatnya di daftar ini atau di halaman lain, karena ada beberapa halaman, Anda bisa menambahkan tombol tersebut dengan mengklik ikon pensil di sini, lalu klik tanda plus. Dan setiap tombol yang warnanya lebih mencolok seperti ini adalah tombol yang bisa Anda tambahkan ke daftar ini. Sedangkan tombol yang warnanya agak abu-abu itu adalah tombol yang sudah ada. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki dua mode pembaca ini, jadi ditambahkan di sini, sehingga berwarna abu-abu di sini. Jadi dari sini Anda tentu saja akan mencari mode jangan ganggu. Setelah Anda menemukannya, cukup ketuk seperti ini dan itu akan ditambahkan, dan Anda siap menggunakannya. Lalu klik di sini, dan kemudian klik selesai, dan sekarang sudah ditambahkan meskipun entah kenapa berwarna abu-abu. Lewati pengisian daya. Itu fitur yang cukup keren. Anda sebenarnya bisa mengisi daya perangkat Anda atau hanya mengisi daya perangkat Anda dengan melewati baterai. Jadi untuk bermain game atau menonton konten saat Anda di rumah, itu sebenarnya hal yang bagus, jadi tidak merusak baterai. Tapi bagaimanapun, mari kita kembali ke mode jangan ganggu kita. Jadi di sini, setelah Anda menemukan tombol ini, untuk pertama kalinya saya sarankan menahannya lalu memilih pengaturan lainnya. Maaf karena terlalu terang. Maksudku untuk fokusnya. Nah, begitulah. Ayo. Nah, begitulah. Sekarang Anda bisa melihat bahwa OnePlus bukanlah yang terbaik dalam hal opsi untuk mode jangan ganggu atau sebagian besar fitur lainnya. Sayangnya. Jadi di sini kita punya jadwal, panggilan pesan, dan aplikasi, dan hanya itu saja. Jadi di bawah jadwal, Anda bisa memilih jadwal otomatis penuh, sehingga mode ini akan menyala dan mati pada hari dan jam yang sudah ditentukan. Sekarang, selalu ada satu jadwal bawaan bernama sleeping, mulai pukul 10 malam, berakhir pukul 7 pagi, sepanjang minggu. Secara default, jadwal ini dalam keadaan mati, jadi Anda bisa menyalakannya jika mau, atau Anda bisa mengetuk teksnya untuk mengubah parameternya. Selain itu, Anda bisa memiliki beberapa jadwal berbeda yang berjalan secara bersamaan, dan Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan Anda. Saya akan membuat satu jadwal sekarang juga sebagai tindakan pencegahan untuk penggunaan manual. Jadi saya akan memilih jadwal yang pada dasarnya hanya berjalan selama 1 menit di suatu waktu di malam hari, sehingga tidak akan mengganggu saya dan penggunaan saya. Jadi saya akan mengaturnya mungkin pada pukul 3 pagi. Sepertinya itu waktu yang tepat di tengah malam. Dan saya akan membuat satu lagi pada pukul 3, 1 pagi. Nah, sudah selesai. Sepanjang minggu. Sekarang, penting juga untuk punya jadwal di waktu-waktu yang sebenarnya tidak terlalu Anda pedulikan dan berjalan sepanjang minggu. Dan ini berarti, misalnya, saat Anda tidur, mode ini akan mencoba menyala, lalu 1 menit kemudian akan mati kembali. Sekarang, saat ini memang belum terlalu masuk akal, tapi sebentar lagi saya akan jelaskan kenapa hal itu penting untuk Anda. Jadi mari kita simpan dulu di sini. Ini akan diaktifkan, itu bagus, dan kita bisa langsung keluar. Jadi ini akan menjadi jadwal yang saya atur sebagai semacam langkah pengamanan. Sekarang, di bagian panggilan dan pesan, saya bisa memilih siapa saja yang bisa menelepon atau mengirim pesan kepada Anda. Sayangnya, opsi ini tidak dipisahkan seperti di perangkat lain. Pilih opsi yang sama untuk keduanya. Pilihannya adalah tidak ada, semua orang, kontak, atau favorit. Pilih sesuai keinginan. Lalu ada satu pengaturan tambahan untuk penelepon berulang. Sekarang ini memang tablet, jadi mungkin itu bukan kerugian besar di sini. Tapi tetap saja sebenarnya tidak perlu dihilangkan. Sebenarnya fitur itu masih bisa ada di sini. Dan terakhir, kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi untuk dikecualikan dari mode ini. Jadi ketika mode ini diaktifkan, aplikasi-aplikasi tersebut masih bisa memberikan notifikasi dan tetap bisa mengganggu Anda meskipun mode ini aktif. Jadi, setelah semuanya diatur di sini, kita bisa langsung menutupnya, cari tombol pengaturannya, dan cukup ketuk untuk mengaktifkannya. Akan muncul jendela pop-up ini, aktifkan jangan ganggu. Dalam mode jangan ganggu, Anda hanya akan menerima notifikasi dan, notifikasi untuk alarm, pengatur waktu, dan acara kalender. Kotak jangan diingatkan lagi, diaktifkan. Jadi kita akan melanjutkan.
Dan pesan ini sebenarnya tidak akurat karena panggilan dan pesan juga akan termasuk di dalamnya, tergantung pada bagaimana Anda mengaturnya. Nah, hal itu memang tidak disebutkan dalam pesan tersebut. Jadi, sekarang dengan mode ini diaktifkan, Anda harus pada umumnya ingat untuk mematikannya. Jika tidak, mode ini akan berjalan tanpa batas waktu. Jadi, Anda terus mencari tombol ini dan mengetuknya. Sekarang, inilah langkah pencegahan yang saya atur, yaitu jadwal 1 menit. Alasan untuk jadwal itu adalah ketika saya mengaktifkannya dan lupa, kadang-kadang sepanjang malam, perangkat ini akan mencoba mengaktifkan mode jangan ganggu. Tapi mode itu sudah aktif, jadi jelas tidak akan diaktifkan 2 kali. Mode itu hanya akan tetap menyala, dan 1 menit kemudian, setelah timer habis, mode itu benar-benar akan dimatikan. Jadi, mode jangan ganggu Anda akan dinonaktifkan yang memberikan ketenangan pikiran bahwa mode ini tidak berjalan tanpa batas di latar belakang. Beberapa perangkat lain, yang sebenarnya punya sedikit lebih banyak opsi di dalamnya, seperti biasanya, memang memberi Anda opsi untuk memilih apa yang terjadi saat Anda menekan tombol ini secara manual, yang sebenarnya termasuk mengatur timer untuk itu. Tapi di sini kita harus mencari jalan memutar untuk menyelesaikan ini, karena kita tidak punya opsi-opsi tersebut di sini. Jadi, bagaimanapun juga, ini seharusnya bisa berfungsi dengan baik untuk Anda agar mode tersebut bisa dimatikan. Sayangnya, ini pada dasarnya hanya akan terjadi sekali sehari, jadi, mode Anda masih akan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi tetap jauh lebih singkat dibandingkan jika Anda lupa mematikannya, tidak mengaturnya, lalu baru ingat seminggu kemudian. Jadi ya itu saja. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.